Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan, pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang mata menentukan hati dan kehidupan. Mata menentukan hati dan kehidupan. Mata adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus, mari kita jaga mata kita. Kenapa? Karena mata itu menentukan hati dan kehidupan. Artinya, segala sesuatu yang kita lihat bisa mempengaruhi hati kita. Segala sesuatu yang kita lihat bisa mempengaruhi kehidupan kita. Mengapa mata menentukan hati dan kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus mengatakan tadi melalui ayat-ayat yang kita baca, mata adalah pelita tubuh. Mata menentukan apa yang ada pada tubuh. Karena apa? Yesus katakan mata itu adalah pelita tubuh. Jadi dia sangat menentukan, sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada tubuh kita. Tuhan Yesus katakan ada dua mata. Satu mata yang baik, satu lagi mata yang jahat. Mata yang baik dikatakan akan membuat tubuh menjadi terang. Artinya mata yang baik itu melihat hal-hal yang baik. Dengan mata yang baik melihat hal-hal yang baik, maka tubuh kita dan hati kita juga akan menjadi baik. Sedangkan mata yang jahat dikatakan akan menyebabkan tubuh menjadi gelap. Mata yang jahat artinya melihat kepada hal yang jahat, hal-hal yang jahat. Dan hati kita akan menjadi jahat akibat dari mata yang jahat. Jadi supaya hati kita dan kehidupan kita menjadi baik, kita harus mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang baik, bukan kepada hal-hal yang buruk. Seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan menjaga mata kita tentunya. Kenapa? Dengan menjaga mata kita, maka dikatakan hati kita akan menjadi baik. Sehingga apa yang terjadi? Hati kita akan memancarkan kehidupan yang baik. Jadi mata akan mempengaruhi hati dan kehidupan kita. Jika mata dan hati kita dipenuhi kebencian, dipenuhi oleh dendam, dipenuhi oleh kejahatan, dan dipenuhi oleh berbagai-bagai dosa, maka dikatakan hati kita, hidup kita juga akan dipenuhi oleh berbagai kedengkian, berbagai dendam, berbagai benci, berbagai hal-hal yang jahat, berbagai hal-hal yang berdosa. Bukan hanya itu, bisa menyebabkan kata-kata kita juga penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan kata-kata yang jahat, kata-kata yang berdosa. Seperti yang terjadi dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 10. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 10. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing.
Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh yang jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul meremparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia undur, dikatakan ia telah undur. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ayat yang tadi yang barusan kita baca, Raja Saul dan Daud dan beserta yang lain rakyatnya yang berperang menang mengalahkan bangsa Filistin, dan mereka dikatakan pulang. Di tengah perjalanan dikatakan perempuan-perempuan Israel dikatakan menyongsong Raja Saul dan Daud dan orang-orang yang lain pada saat yang pulang dari perang, dan dikatakan mereka menyanyikan puji-pujian. Dikatakan mereka katakan begini, Saul mengalahkan beribu-ribu sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan apa yang terjadi itu menyebabkan hati daripada Saul itu dikatakan jadi istilahnya kesal ya. Jadi mengesalkan hatinya. Dongkol lah kalau kita bilang. Akibatnya apa yang terjadi? Dikatakan dia nggak suka ketika mendengar nyanyian itu. Kepada dia dikatakan beribu-ribu. Sedangkan kepada Daud berlaksa-laksa. Dan itu dikatakan membuat amarahnya muncul, dikatakan. Jangan-jangan nanti tahtanya pun bisa beralih kepada Daud. Harusnya mata daripada Saul diarahkan kepada yang baik. Harusnya dia bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena berkat yang lain, Filistin dikalahkan. Sekalipun dia hanya mengalahkan hanya 1000, Daud berlaksa-laksa. Tapi harusnya dia bersyukur karena Daud dan yang lain mereka bisa menang. Tetapi apa yang terjadi? Dia melihat dan berpikir yang lain. Dia melihat ke hal yang salah. Akhirnya pikiran dan hatinya menjadi jahat, menjadi gelap, dikatakan. Dia menjadi kesal dan dia menjadi marah, dikatakan. Di tengah amarahnya itu dikatakan roh jahat memenuhi dia. Roh jahat berkuasa atas dia. Sehingga di tengah amarahnya itu dikatakan dia dengan tombaknya berusaha menombak Daud sampai 2 kali, dikatakan. Tetapi Daud mengelak, dikatakan. Dan Tuhan melindungi Daud. Sejak saat itu dikatakan Raja Saul menjadi takut sama Daud. Karena apa? Tuhan begitu menyertai Daud. Dari peristiwa ini kita lihat bahwa hati Raja Saul itu diarahkan kepada yang jahat. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya jadi gelap. Hidupnya jadi jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita, kehidupan kita ditentukan oleh mata kita. Mari saat ini kita belajar untuk mengarahkan mata kita kepada hal yang baik, bukan kepada yang jahat. Supaya dengan mengarahkan mata kepada hal yang baik, hati kita, kehidupan kita menjadi baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat saat ini, buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus bukan hanya kami sampaikan dan kami dengarkan, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebelum kami tutup renungan ini, kami berdoa buat bangsa negara kami, Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semua pemimpin negara kami yang memimpin bangsa ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat pengetahuan yang daripada Engkau untuk mengelola situasi ekonomi, sosial, politik, keamanan yang ada dalam bangsa kami. Khususnya Tuhan Yesus untuk mematahkan virus rantai Corona ini Tuhan Yesus, COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa saat ini berkati tim medis yang ada, beri mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka juga Tuhan Yesus boleh memulihkan, boleh menolong orang-orang yang
terkena virus ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah rakyat dan bangsa kami, pemimpin bangsa kami boleh bekerja sama untuk mematahkan virus ini Tuhan. Kami berdoa buat umat Tuhan, buat gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai dan melindungi mereka. Secara khusus kami berdoa buat umat-Mu yang ada di JSS. Berkati umat-Mu yang ada di JSS sepanjang hari ini, aktivitas kegiatan mereka dalam rumah tangga, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, berkat sukacita, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bersama dengan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wajah